Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswa kelas 12 IPA. Pada pertemuan ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu KD3 Medan Magnet. Pada bab ini kita akan mempelajari 4 materi. Yang pertama ada medan magnet induksi pada kawat lurus dan kawat melingkar. Materi kedua ada medan magnet induksi pada solenoida dan toroida. Materi ketiga gaya magnet pada kawat berarus, dan materi keempat gaya magnet pada muatan listrik. Baik, kita masuk saja pada materi pertama, yaitu medan magnet induksi pada kawat lurus dan kawat melingkar. Jadi pada bab ini memang judulnya medan magnet, tetapi kita mempelajarinya medan magnet induksi. Apa itu induksi? Induksi itu adalah medan magnet yang dipicu. Induksi itu dipicu dari sebuah kawat. Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagi kalian, kenapa bisa medan magnet timbul dari kawat? Nah, ini berangkat dari eksperimen yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820, di mana beliau melakukan sebuah eksperimen di mana terdapat kawat lurus yang berarus listrik dan di sekitarnya terdapat kompas. Kita tahu kompas itu menyimpang jarumnya karena adanya medan magnet bumi. Nah, eksperimen Ørsted ini memperlihatkan jarum kompas yang menyimpang tidak menunjuk arah utara. Jadi jarum kompasnya terganggu. Dari sini Ørsted menyimpulkan bahwa ada medan magnet lain yang berpengaruh pada gerakan jarum kompas. Nah, dari situlah Ørsted menyimpulkan bahwa ternyata kawat yang berarus listrik itu menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Nah, medan magnet di sekitar kawat berarus itu merupakan besaran vektor, sehingga dia punya besar dan arah. Untuk arahnya bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan seperti ini, di mana medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus itu arahnya ditunjukkan seperti gambar berikut. Jadi 4 jari tangan itu menunjukkan arah medan magnetnya, untuk jempolnya menunjukkan arah arus. Next. Nah, itulah kesimpulan yang didapatkan oleh Hans Christian Ørsted, bahwa jika sebuah magnet jarum diletakkan di sekitar sebuah kawat atau penghantar yang sedang dialiri arus listrik, maka jarum magnet akan menyimpang. Jadi itu menunjukkan bahwa adanya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari kawat listrik atau kawat yang berarus listrik yang menghasilkan medan magnet. Jadi arus listrik jadi medan magnet, seperti itu ya. Nanti ketika bab 4 setelah ini itu akan terbalik. Kalau bab ini mempelajari listrik menjadi magnet, nanti di bab 4 kebalikannya, magnet menjadi listrik. Nah, kita tunggu saja ya nanti bab setelah ini. Oke, next. Nah, yang pertama, karena tadi medan magnet adalah besaran vektor, dia punya arah dan besar. Kita pelajari dulu arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus. Ya, ini kawat yang lurus. Karena pada materi 1 ini kita mempelajari kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, kita bisa menggunakan tadi sudah saya sampaikan aturan tangan kanan. Jadi silakan nanti gunakan tangan kanannya untuk menentukan medan magnet yang dihasilkan. Saya berikan contoh seperti ini. Jadi misalkan silakan kalian tangan kanannya digunakan, lalu bentuklah telapak tangan Anda seperti ini, lalu jempol Anda silakan ikuti arah arus, yaitu ke atas, dan 4 jarinya silakan kalian tempelkan atau arahkan ke bagian sisi sebelah kiri. Maka itu akan menunjukkan arah medan magnet yang keluar. Di sini sisi kiri berarti medan magnetnya keluar. Lalu jika Anda letakkan atau arahkan 4 jari Anda ke sisi sebelah kanan, maka akan mengarah masuk. Ya, silakan bisa dipraktekkan sendiri. Untuk simbol, jadi
titik-titik ini itu menyatakan medan magnet yang keluar, ya, keluar dari bidang. Lalu untuk yang gambar silang seperti ini, simbol-simbol silang itu menunjukkan medan magnet yang masuk ke dalam bidang. Ya, silakan nanti bisa diperagakan sendiri. Untuk telapak tangannya posisinya seperti ini, lalu ya seperti ini, lalu jempolnya Anda arahkan ke atas, lalu secara bergantian sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan Anda paskan dengan 4 jari, maka nanti akan menemukan pola yang seperti ini. Oke, bisa praktek sendiri di rumah masing-masing ya. Next. Nah, untuk menguji telapak tangan Anda benar atau salah ya menerapkan aturan medan magnet ini, silakan kita coba. Misalkan gambar A ya, ini gambar A. Kalau kita praktekkan maka gambar A ini salah ya. Karena apa? Karena coba nanti praktikkan jempol Anda ke bawah, lalu Anda lihat putaran 4 jari itu harusnya kebalik ini ya. Ini terbalik, harusnya ke sini begitu ya. Berarti ini salah. Yang B, nah silakan letakkan jempol Anda ke kiri, lalu Anda lihat 4 jari itu putarannya sama ya. Nah, berarti jawaban B benar. Jawaban C kenapa salah? Nah, ini seharusnya yang benar seperti jawaban B. Begitu ya. Lalu jawaban, oh maaf, ini jawaban C terbalik ya. Kenapa? Karena arusnya malah yang melingkar. Nah, ini yang salah ya. Seharusnya untuk kawat lurus yang arah panah lurusnya itu adalah arus listriknya, bukan B-nya ya. Nah, yang D, nah ini coba kita gunakan tangan kanan telapak kita, jempolnya arahkan ke atas ya. Nah, terus kalian lihat 4 jarinya, lengkungannya kemana? Arahnya terbalik ya, harusnya ke sini ya. Ini berarti yang D juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Nah, silahkan kalian cocokkan. Kalau tangan kanan kalian aturannya sudah benar, kaidahnya nanti kalian akan bisa melanjutkan materi ini dengan baik. Oke, kalau belum silahkan dicoba dulu di sini ya, biar kalian bisa dulu. Baik, next. Nah, sekarang kita akan menentukan besarnya. Tadi sudah arahnya, sekarang besarnya. Untuk kawat lurus yang berarus listrik. Di sini, kawat lurusnya adalah sangat panjang sekali ya. Jadi kawat lurusnya sangat panjang sekali dengan panjang yang diabaikan. Jadi memang panjang sekali seperti itu. Tidak ada batasan panjangnya. Jadi ini untuk kategori kawat yang panjang sekali. Nah, besar medan magnet induksi yang dihasilkan kawat lurus panjang sekali ini, misalkan pada titik ini ya, titik yang ada saya gambarkan, nah ini titik kecil ini yang berjarak A dari kawat itu dinyatakan dengan persamaan B sama dengan μ0 dikali I dibagi 2 pi A, dimana μ0 itu 4pi kali 10⁴ 7 dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Untuk A ini, A kecil ya, itu adalah jarak titik ke kawat. Medan magnet itu satuannya adalah Tesla, atau bisa ditulis T besar. Oke, next. Sekarang kita akan mempelajari kawat yang melingkar. Tadi sudah mempelajari kawat yang lurus, sekarang kawat yang melingkar. Bagaimana menentukan arahnya? Sama dengan tadi, kita menggunakan aturan tangan kanan, tetapi ada perbedaan. Jika pada kawat lurus, ibu jari atau jempol itu menunjukkan arus, tetapi di sini terbalik. Ibu jari atau jempol menunjukkan arah medan magnet, ya, medan magnet simbolnya B, dan lengkungan 4 jari itu menunjukkan arah arus. Sehingga jika kalian nanti menemukan kawat melingkar, maka lengkungan 4 jari ini mengikuti lengkungan lingkarannya. Seperti itu. Next. Sebagai contoh, arah medan magnet induksi yang dihasilkan oleh kawat melingkar berarus pada titik P yang berjarak X dari pusat. Jadi ada titik yang, nah ini letaknya di luar atau berjarak X dari pusat. Nah, ini kalian bisa coba. Silakan letakkan telapak tangan Anda, posisikan seperti bentuk melengkung tadi. Lalu kalian coba cek lengkungan 4 jari, ikuti ini ya, diikuti. Lalu Anda lihat ibu jari Anda mengarah ke atas ya. Nah, berarti titik di sini itu medan magnet yang dihasilkannya mengarah ke atas, seperti itu. Nah, lanjut, ada pula medan magnet induksi yang dihasilkan tetapi titik P-nya itu berada di pusat lingkaran.
Nah, jadi seperti ini. Nah, silakan Anda praktekkan ya. Silakan 4 jari ikuti lengkungan ini karena 4 jari menunjukkan arah arusnya. Lalu kalian lihat jempol Anda ya, jempol Anda itu mengarah ke dalam ya. Pastikan posisi telapak tangan Anda, telapak tangan kanan Anda paskan dengan gambar ini ya. Nah, kalian lihat ibu jari Anda atau jempol Anda pada pusat itu, pada pusat lingkarannya itu mengarah ke dalam ya, atau masuk. Nah, maka bisa disimbolkan simbolnya X. Karena silang itu atau X itu menunjukkan, tadi ya sudah dibahas, medan magnet yang masuk atau yang menembus bidang. Seperti itu ya, paham ya? Next. Nah, sekarang bagaimana besarnya untuk medan magnet yang dihasilkan kawat melingkar? Yaitu dengan mengidentifikasi satu-satu, karena ada 2 jenis. Tadi ada titik yang berjarak X dari pusat, yang ini, dan juga ada yang titik di pusat. Nah, untuk titik yang berjarak X dari pusat, atau bisa kita katakan di luar lingkaran, begitu, medan magnet yang dihasilkan pada titik itu, misalnya titik P, dirumuskan seperti ini. BP sama dengan BP itu B di P, medan magnet di titik P, μ0I per 2A kali sin pangkat 3 theta, dimana sin theta itu adalah ini ya, sin itu kan perbandingan depan per miring, sehingga A per R dikali N. Nah, ini nanti akan saya informasikan apa maksud dari N ini. Next, satunya tadi adalah titik yang berada di pusat lingkaran. Medan magnet yang dihasilkan adalah μ0I per 2A dikali N juga. Nah, ini mirip sekali dengan persamaan medan magnet pada kawat lurus. Perbedaannya adalah tidak ada faktor Pi-nya di bawah ya. Jadi kadang-kadang banyak anak yang ketukar. Kalau yang melingkar 2A, kalau yang lurus 2πA. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa maksud dari N itu. N itu adalah kelipatan lingkaran. Jadi nanti misalkan ini ada 1 lingkaran, berarti ini kali 1. Semisalkan ini hanya ada setengah, berarti dikali setengah. Atau misalkan ini hanya ada 1/4, ya 1/4 segini, berarti cuma segini, berarti nanti dikali 1/4. Nah, jadi N itu adalah kelipatan lingkaran. Paham ya? Oke, sekarang akan saya berikan contoh soalnya. Nah, ini penerapannya kenapa harus susah-susah rempong ya menentukan arah dengan kaidah tangan kanan. Jadi arah pada medan magnet itu sangat mempengaruhi hitungan dalam menentukan besarnya. Nah, contohnya ada 2 kawat, ini kalian bisa lihat, ada kawat A dan kawat B. Kawat A ini adalah kawat 3/4 lingkaran ya. Lalu kawat B adalah kawat lurus. Pertanyaannya, berapa besar dan arah medan magnet induksi di titik O? Oke, lanjut. Kita cari bersama. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kawat. Untuk kawat B, ya kawat lurus, kita bisa tentukan dengan persamaan tadi. Kita dapatkan 1/4 μ0Y per πx. Nah, di sini A-nya sama dengan 2x ya, karena titik O ini berjarak X ditambah X. Ya, karena A itu adalah jarak titik ke kawat. Maka 2x. Lalu untuk kawat yang lingkaran, yang A, kita bisa dapatkan juga. Di sini kalian bisa melihat N-nya itu adalah 3/4. Ya, dengan A-nya adalah X, karena jarak titik ini ke kawat A sama saja dengan jari-jarinya, yaitu X. Untuk arusnya adalah Y per Pi ya, jadi ini I-nya. Nah, kita dapatkan 3/8 μ0Y per πx. Paham ya? Ini untuk mencari besar medan magnet yang dihasilkan pada titik O oleh masing-masing kawat. Next, langkah kedua, kita menentukan arahnya. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu arah yang dihasilkan oleh kawat B. Silakan posisikan tangan kanan Anda mengikuti kaidah kawat lurus, maka ibu jari Anda arahkan ke bawah. Setelah itu, lengkungan 4 jari Anda silakan arahkan ke sebelah sisi kiri. Nah, maka bagaimana? Masuk ya. Jadi
4 jari Anda mengarah masuk ke dalam bidang. Sehingga kita bisa tentukan bahwa medan magnet yang dihasilkan kawat lurus B adalah masuk. Lanjut, untuk kawat yang melingkar, bagaimana arahnya? Nah, kalian bisa silakan menentukan dengan tangan kanan yang aturan kawat melingkar, terbalik dengan yang kawat lurus ya. Untuk kawat melingkar berarti 4 jari arahkan sesuai dengan lengkungan lingkaran yang sesuaikan dengan arah arus. Sehingga jempol atau ibu jari kalian akan mengarah keluar ketika telapak tangan kanan Anda sudah diarahkan membentuk posisi sama dengan lingkaran yang ada di sini. Nah, sehingga kita bisa tentukan ya, karena jempol atau ibu jari Anda mengarah keluar, lalu lengkungan 4 jari Anda seperti ini ya, ke arah sini set begini. Nah, maka medan yang dihasilkan oleh kawat lingkaran A adalah arahnya keluar. Oleh karena itu, kita bisa menentukan resultannya. Sehingga di titik O ini ada medan magnet yang mengarah masuk akibat kawat B. Lalu ada medan magnet juga yang mengarah keluar akibat kawat A. Jadi ada 2 medan magnet di sini. Ya, karena dihasilkan oleh masing-masing kawat A dan B. Karena medan magnetnya saling berlawanan, maka menurut aturan vektor, maka medan magnet di titik O adalah BA dikurangin BB, atau medan magnet yang dihasilkan kawat A dikurangin medan magnet yang dihasilkan kawat B. Kenapa BA min BB? Karena tadi kita sudah dapat hitungan BA nilainya lebih besar ya daripada BB. Next, kita hitung seperti biasa. Ini yang sudah kita dapatkan tadi. Kita dapatkan medan magnet di titik O sebesar 1/8 μ0Y per πx Tesla. Nah, ini dengan catatan ya, keluar bidang. Kenapa? Karena tadi medan magnet yang dihasilkan kawat A itu lebih besar. Ini ya, 3/8 itu lebih besar daripada 1/4 atau medan magnet yang dihasilkan kawat B. Sehingga medan magnet totalnya atau resultannya di titik O mengarah keluar atau searah dengan medan magnet yang dihasilkan kawat A. Oke, saya rasa itu materi medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. Silakan kalian dikerjakan soal latihannya. Ini nomor 1. Nah, ini ada 2 kawat setengah lingkaran ya. Nah, ini silakan kalian tentukan seperti tadi caranya. Tentukan besarnya dulu, lalu tentukan arahnya dan tentukan resultannya. Itu ya, 3 tahap tadi. Ini ada 2 kawat ya, setengah melingkar. Ada 2. Nomor 2, nah ini ada 2 kawat juga, yaitu setengah lingkaran dan kawat lurus. Nah, pertanyaannya bagaimana arus yang harus mengalir pada kawat yang setengah melingkar agar medan magnet di titik P itu adalah 0. Nah, ini saya kasih tipsnya. Jika medan magnet di titik P itu 0, artinya medan magnet di titik P itu harus berlawanan. Maksudnya berlawanan gimana Pak? Artinya ada 2 medan magnet yang berlawanan. Karena kalau berlawanan dan itu sama besar, maka dia bisa 0. Nah, nanti bisa digunakan persamaan. Silakan dipahami lagi materi ini, bisa kalian pelajari berkali-kali karena ini agak sedikit berat atau sedikit berbobot, sehingga kalian perlu pemahaman yang lebih konsen. Silakan bisa dipelajari kembali materi ini agar kalian bisa tuntas dalam memahami materi medan magnet. Oke, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.